Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Dr. Fauzan Asmara dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang bisnis kanvas desain baju dan sablon. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama adalah Anissa Ruspadila dengan NIM 21122123, kemudian Cestarianti Indah dengan NIM 21122142, kemudian Elda Putri Darmayanti dengan NIM 21122157, kemudian Fiska Yogi Hamdani dengan nomor NIM 21122159. Kemudian saya sendiri, Hafid Hanifan, dengan nomor NIM 21122145. Kemudian Musle Effendi dengan NIM 21122140. Kemudian langsung saja ke pembahasan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Desain baju. Desain baju menjadi perencanaan bisnis model kanvas yang kami pilih, dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Produk tidak expired. Kedua, bisnis desain baju tidak membutuhkan modal yang besar sehingga siapa saja dapat melakukannya. Ketiga, harga lebih mudah ditingkatkan dan diturunkan sesuai dengan jumlah pesanan. 4. Pendistribusian lebih mudah. 5. Penyaluran hobi. Customer segments. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis dan pelanggan yang paling penting. Target pelanggan: 1. Komunitas, kedua organisasi mahasiswa, ketiga kantor dan event kantor, keempat event mahasiswa dan sekolah, 5 perusahaan tur dan travel, dan terakhir event organizer. Value propositions. Value propositions merupakan elemen penawaran produk yang dibuat kepada pelanggan, seperti desain yang eksklusif dan berbeda dengan brand lain, tersedia dalam berbagai macam bahan, harga sudah pasti terjangkau, mampu mengerjakan dalam tenggat waktu yang singkat. Channels. Channels merupakan cara pelaku bisnis melakukan pemasaran produk yang dapat dilihat oleh konsumen. Contohnya sosial media marketing seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, penawaran langsung, email marketing, forum jual beli, dan web. Selanjutnya, customer relationship. Untuk dapat menjaga hubungan baik dengan customer agar tetap bertahan dengan produk, yaitu dengan cara 1. Memenuhi harapan pelanggan, 2. Melakukan komunikasi secara intens, 3. Meminta pelanggan memberikan feedback, 4. Memberikan penghargaan, 5. Aktif di media sosial, 6. Berusaha tidak pernah ingkar kepada pelanggan, 7. Mengatasi masalah, 8. Membuat sebuah komunitas yang akan membuat kita tetap dekat dengan pelanggan. 9. Mendapatkan kontak pelanggan. 10. Menjadi seorang yang ahli dan menguasai produk atau mengerti dengan produk yang kita tawarkan. Selanjutnya,
revenue stream, yaitu menggambarkan dari mana saja pemasukan atau income dari sebuah perusahaan atau organisasi yang akan datang. Penghasilan tidak hanya berasal dari keuntungan produk utama saja yang dijualkan secara langsung kepada konsumen, tetapi juga dapat berasal dari distributor atau reseller. Pendapatan yang diperoleh: 1. Penjualan produk kepada konsumen. 2. Penjualan produk kepada outlet atau toko. 3. Penjualan produk kepada reseller atau dropshipper. 4. Serta penjualan produk di berbagai website. Key activity. Key activities adalah aktivitas penting yang dilakukan agar bisnis berjalan. Aktivitas penting yang dilakukan adalah 1. Pemilihan baju, 2. Pendesainer baju, dan 3. Pemasaran. Key resource. Key resource merupakan sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebagian direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Sumber daya yang harus dimiliki yaitu tenaga, 1. Partner relation, 2. Pembelian, 3. Perancang, 4. Pemasar. Lalu alat, 1. Modal usahanya, 2. Komputer, 3. Akun sosmed, 4. Alat transportasi, dan 5. Produk usaha. Key partnership. Key partnership bertugas untuk perorganisasian aliran suatu barang untuk layanan lainnya. Maka dari itu tidak ada salahnya menjamin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Partner yang mendukung. Yang pertama, toko bahan. Yang kedua, tukang potong bahan. Yang ketiga, tukang sablon. Dan yang keempat, tukang jahit. Cost structures. Elemen terakhir dari bisnis model Canvas atau BMC adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya sebaik mungkin akan membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Faktor-faktor yang menentukan biaya yang harus dikeluarkan adalah yang pertama, biaya produksi, yang kedua, transportasi, dan yang ketiga, biaya saset. Kesimpulan, jadi dalam mengawali suatu bisnis kita harus memiliki suatu planning yang matang, di mana awal pembuatan atau bahan baku yang diperlukan sampai dengan keuntungan yang didapatkan sudah harus tercatat dan diketahui kepastiannya, serta dengan membuat BMC akan lebih mudah dipahami dan dijalankan sesuai dengan planning yang sudah dibuat. Dengan demikian dapat meminimalisir kerugian serta kekacauan yang akan terjadi saat pembuatan produk. Demikian tadi diskusi dari kelompok 3. Berikut adalah kesimpulan atau BMC dari bisnis yang akan kita jalankan. Mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili seluruh anggota. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.